abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Raudhah 2 yang saya sayangi karena Allah, sudah makan? Oh, sahur. Ya. Lain agaknya auranya, aura. Oke. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa ya Bu kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, besok itu adalah malam ke-20 ya. Betul ya? Nah, malam ini malam ke-20. Malam ini bukan besok ya? Besok berarti malam, oh iya ini udah pagi ya. Oke, malam ini yang saya bilang besok kemarin berarti. Enggak dong, hari ini malam ke-20. Hari ini adalah malam ke-20, besok malam ke-21. Maka Raudhah 2 ngaji hari ini, nanti malam 10 malam terakhir. Udah masuk malam yang kita tunggu-tunggu. Kemarin di Raudhah 1 saya sampaikan amalan 10 malam terakhir. Sekarang saya sampaikan lebih detail lagi, supaya hari ini kita mempersiapkan untuk malam Lailatul Qadar. Minimal mulai besok ya. Besok itu malam 21 gongnya. Oke? Saya ulangi dulu sebentar tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nanti saya sampaikan apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar secara detail. Kalau doa, doanya apa? Gimana cara berdoanya? Kalau sholat, apa sholatnya? Kita akan bahas. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi, malam Lailatul Qadar itu biasanya terdiri pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Berarti besok malam gitu ya. Nah, dalam dalil dikatakan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini bisa jadi maknanya makna majazi, bisa jadi maknanya makna hisab. Artinya adalah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah itu maknanya adalah malam itu sangat baik atau 1000 bulan dalam perhitungan? Kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, dalam perhitungannya sekali kita sholat pada malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan ibadah 83 sampai 84 tahun lamanya. Dan kita sebelum kita belajar, kita niatkan dulu bahwa kita kejar malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana ini pura-puranya, hakikatnya kita anggap saja adalah malam terakhir bagi kita. Oke ibu-ibu ya, malam terakhir bagi kita. Nah pertanyaannya adalah, karena malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat bagus, apa yang sangat dilakukan, yang bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Dalam hadis riwayat Bukhari
Dalam hadis sahih riwayat Muslim melengkapinya, menyatakan bahwa di 10 malam terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengencangkan jubahnya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk iktikaf di 10 malam terakhir, dan para istri beliau mengikutinya sepeninggal beliau. Nah, jadi apa? Rasulullah 10 malam terakhir selalu beriktikaf. Nah, kita bahas iktikaf ini secara detail. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, malam iktikaf itu malam 20 sampai 30 atau minimal malam ganjil aja deh, nggak apa-apa. 21, 23, 25, 27, 29. Ada beberapa cara iktikaf yang kita sampaikan secara detail. Yang pertama, iktikaf itu usahakan di masjid atau di musola. Jadi iktikaf itu tidak bisa di rumah, walaupun perempuan. Saya jelaskan. Yang pertama, iktikaf itu di masjid atau di musola. Yang kedua, diam. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang mubah. Contoh misalnya, ibu ambil wudu, lalu ibu bentang sejadah, ibu niatkan iktikaf dalam hati, lalu lakukan beberapa amal yang akan saya sebutkan ini. Nanti kita breakdown masing-masing. Yang pertama, bisa berdoa. Yang kedua, bisa baca Quran. Yang ketiga, bisa sholawat. Yang keempat, bisa ingat kekurangan diri. Yang kelima, bisa sholat sunnah. Kita ulang ya. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, sholawat. Yang kelima, ingat kekurangan diri kita. Dan mungkin bisa jadi ibu melakukan sholat sunnah. Dalam iktikaf, kalau dalam hadis dijelaskan, tidak boleh keluar dari masjid dan musola, melainkan ada tugas atau sesuatu yang khusus, seperti terdesak, atau buang angin, buang air kecil, buang air besar, boleh ambil wudhu lagi. Dan kalau kita ingin iktikaf di masjid, nggak boleh sambil ngobrol. Kita iktikaf, terus teman ngajak ngobrol. Kalau baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Kalau zikir sambil ngobrol, itu zikir namanya. Kalau mau dianggap iktikaf, maka tidak boleh ngobrol. Sampai sini paham? Kemudian yang selanjutnya, Ustazah, saya di rumah nih, karena punya anak kecil, punya bayi, atau nggak diizinkan oleh suaminya untuk iktikaf. Maka ibu boleh lakukan di rumah, seperti yang tadi saya sampaikan, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, tapi tetap tidak dianggap iktikaf. Dia dianggap zikir, dia dianggap doa, dia dianggap ingat kekurangan diri, dia dianggap untuk melakukan sholat sunnah. Tapi apakah orang-orang yang mengerjakannya di rumah tetap mendapatkan dilipat gandakan pahala? Tetap dia diterima doanya, tetap diampunkan dosa-dosanya, tetap. Jadi nggak jadi masalah. Cuman saran saya, usahakan di masjid atau di musola. Lah perempuan kan lebih baik di rumah. Untuk iktikaf, hadis jelas menyebutkan bahwa istri-istri para baginda Nabi melakukan juga seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Seperti itu. Asal ibu ke masjidnya tidak tabarruj, tidak dandan berlebihan, pakai hijab, usahakan sama suami atau sama teman. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau di rumah, bisa tetap dianggap sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi dia tidak dapat iktikaf. Kalau haid ya di rumah saja, lakukan tadi yang saya sampaikan. Nah, untuk waktu iktikaf itu dilakukan sepanjang malam. Apakah sepertiga malam pertama, dari habis Isya sampai jam 11 misalnya, atau habis tarawih sampai jam 11, atau sepertiga malam kedua, jam 11 sampai jam 2 malam, atau sepertiga malam ketiga, jam 2 malam sampai azan subuh, bebas aja. Cuman lebih bagusnya kapan? Bagus aja. Nah, untuk kondisi di masing-masing masjid, itu bedakan. Macam di tempat saya, itu macam kalau habis taraweh masih ramai orang.
ya, maka bisa secara bersama-sama janjian sama ibu-ibu lain iktikaf misalnya jam 3 atau jam 2 sampai azan subuh, jauh lebih nyaman. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau habis taraweh. Sampai di sini paham? Apakah harus sampai pagi? Tentu tidak. Boleh 2 jam, boleh 1 jam, boleh sepertiga malam pertama atau sepertiga malam kedua dan ketiga saja, itu boleh. Sampai di sini oke? Paham? Paham? Iktikaf itu beda berarti dengan pelaksanaan hal yang sama di rumah. Besar maknanya iktikaf itu. Iya. Nah, jadi iktikaf itu boleh berjamaah dan boleh mandiri. Begitukah Ustazah? Baik. Iktikaf itu boleh berjamaah atau boleh sendiri nggak? Yang namanya iktikaf duduk tenang diam sendiri, Mak. Jadi kalau bareng-bareng sama teman boleh, tapi duduknya satu-satu. Pernah lihat orang iktikaf di masjid? Nyudut-nyudut dia kan? Satu sudut sana, satu sudut sini, satu sudut sana, satu duduk di sini. Nanti kalau iktikafnya bareng-bareng bisa, tapi pas sholat jemaahnya dia bareng-bareng bisa. Nah, sholat tahajudnya atau sholat tasbihnya boleh berjemaah. Oke. Nah, sampai sini paham? Jadi iktikaf itu ibadah nafsi. Ya dia sendiri, Bu. Berarti Ustazah kita pernah nyampe dari rumah malam atau jam 3 kan? Jam 3 nyampe masjid. Kami jam 3 tuh biasanya sholat berjemaah tuh. Sholat berjemaah. Sama-sama terus sampai sholat subuh, makan di masjid gitu. Terus kita nggak bisa ngomong ya Ustazah. Kalau makan sahur langsung kalau di masjid. Kalau udah makan sahur di waktu dekat sahur, itu udah nggak itikaf lagi berarti udah selesai ceritanya itikafnya. Ya, misalnya gini, ibu nyampe jam 3 di masjid, sholat tahajud, sholat terus tuh sampai sahur. 8 rakaat kami. Oh, berarti ibu itikafnya dengan sholat aja, nggak apa-apa. Tapi ada baiknya ibu datang sebelumnya. Sebelum orang tahajud, ibu zikir, berdoa, sholawat, baca Quran, tahajud. Itu udah itikaf tuh semua. Pas makan sahur udah ngobrol-ngobrol kan? Berarti udah selesai itikafnya gitu maksudnya. Berarti awal duluan kalau kita mau. Iya, ada baiknya dulu kan sedikit. Seperti itu. Berarti sholat aja. Iya. Nanti di berbondong makan bersama. Iya, cuman kan ibu cuma dapat sholat tahajud. Tapi kalau mau dapat juga kan kita mau doa nih Bu. Ya kita mau doa, kita mau zikir, datanglah sebelumnya. Clear? Nah yuk kita bahas yang tadi nih, yang komposisi itikaf tadi. Yang pertama saya sampaikan berdoa kan. Karena berdoa pada malam Lailatul Qadar itu kan mustajab ceritanya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, perbanyak doa. Doa tuh gimana sih Ustazah? Ada beberapa cara. Cara pertama, ibu bawa buku doa-doa. Datang ke masjid, daripada bingung ibu mau doa apa, baca aja buku doa-doanya. Atau dari siang ini, ibu boleh catat ibu pengen punya doa apa. Ibu ambil kertas putih, lalu ambil pensil dan ambil pena, lalu kemudian tulis doanya seperti itu. Doa tuh biasanya dibagi dalam 4 bab. Bab yang pertama, doakan ibadah kita. Ya Allah, saya pengen nyaman tahajud. Saya pengen aktif sholat duha ya Allah. Saya pengen dibangunkan sholat malam. Saya pengen istiqomah baca Quran tiap hari. Ya Allah, saya pengen sholat duha nggak tinggal. Catat aja apa yang kira-kira kurang dari ibadah kita. Minta bantuan Allah untuk memudahkan ibadah kita. Yang kedua, ibu bisa catat akhlak kita. Akhlak, ya Allah, saya masih suka marah-marah. Saya masih suka ngomongin orang, soalnya enak ya Allah. Saya masih suka ngadu domba, soalnya kalau nggak ngadu domba saya nggak seru hidup saya ya Allah. Gitu kan? Ya Allah, saya masih suka fitnah orang. Ya Allah, saya masih suka marah-marah. Saya masih suka mengeluh ya Allah. Akhlak itu diperbaiki. Kita perbaiki dan bantu Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Bantu minta tolong sama Allah. Untuk jadi orang baik itu susah. Untuk yang nahan amarah itu susah. Saya masih hasad, masih dengki. Saya masih suka bandingkan nasib saya dengan nasib orang. Saya itu masih suka dendam. Saya masih suka bocor dalam. Baik di depan, di dalam saya mengutuk-ngutuk ya Allah. Ya. Dan itu ibu-ibu coba doakan supaya akhlaknya menjadi lebih baik. Kemudian bisa yang ketiga, doakan rezeki kita. Pengen rezeki berapa?
pengen zakatnya berapa, pengen lunas hutang, doakan. Dan yang keempat, doakan semacam orang lain. 4 ini menjadi bagian dari bab doa saya. Tapi ibu-ibu tidak harus ikut saya. Boleh di ATM, amati, tiru, dan modifikasi aja. Maka ibadah itu doakan. Ya Allah, saya pengen lebih mantap nih ibadahnya. Saya lebih pengen bangun sholat malam nih. Saya pengen lebih ikhlas nih dakwahnya nih. Saya pengen lebih cerdas nih dakwahnya nih. Saya pengen lebih sabar ini dalam dakwah ini. Itu kan semua ibadah. Ya Allah, saya pengen bisa menahan amarah. Itu kan semuanya. Ya, kemudian ada lagi misalnya akhlak. Akhlak itu doakan. Saya pengen bisa nahan amarah, nggak cepat marah. Ya, saya pengen lebih bisa untuk lebih slow, santai, sabar, nggak merengut-rengut. Itu semua doakan. Ya, rezeki doakan, dan orang lain sekitar kita doakan. Bawa buku doa-doanya pada malam iktikaf, catat. Ibu kalau pergi umroh pun, yang udah pernah umroh sama saya pun saya minta catat sebelum berangkat doa-doa itu. Jangan nanti pas di raudhah ngangak-ngangak aja. Orang menangis, kita menangis juga. Doa kita ngambang-ngambang semuanya. Catat itu. Bahkan ada rekan saya, dia baru buka usaha, baru buat brosur. Di raudhah itu dia bawa brosurnya. Itu orang serius doa itu. Bukan ngangak orang ngangak kita. Bingung kita. Catat. Karena otak kita tidak mampu mengingat keinginan kita dan kebutuhan kita. Jadi catat, nanti sepertiga malam terakhir kalau bisa dibaca itu saat kita beritikaf. Clear? Clear ya? Nah yang kedua, apa tadi kata saya? Zikir. Zikir yang paling mantap, paling afdol. Pada malam Lailatul Qadar, itu ada zikir khusus. Zikirnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Yuk semuanya. 1, 2, belum 3 lagi. 1, 2, 3. Allahumma saya coba 1, 2, 3. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Kenapa tadi poin pertama perlu berdoa? Karena di malam Lailatul Qadar doa kita mustajab. Kenapa poin kedua perlu berzikir? Karena di malam Lailatul Qadar kenapa poin kedua zikirnya dengan mohon ampun kepada Allah? Karena pada malam Lailatul Qadar maka insya Allah dosa-dosa kita diampunkan. Karena Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang bermunajat pada malam Lailatul Qadar. Nggak cuma itu, boleh juga zikir yang lain. Semacam ibu-ibu misalnya sekedar macam melakukan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiga adalah perbanyak solawat. Ya, solawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup. Atau ibu bawa buku-buku solawat sambil iktikaf santai solawat. Bawa baca buku doa-doa. Capek berdoa, zikir. Capeklah zikir, solawat. Seperti itu. Capeklah solawat, balik lagi zikir. Capek lagi zikir, balik lagi solawat. Nggak apa-apa. Ya. Boleh ya. Dan yang keempat, apa yang keempat adalah melakukan yang namanya muhasabah diri. Ingat-ingat kekurangan diri. Ya Allah, apa dosa-dosa kita? Saya keluar rumah masih pakai baju KTB, ya Allah. Udah payah lah Ustadz ceramah, saya masih kayak gitu ya Allah. Ya, itu doa. Ingat kekurangan diri. Ya, ingat dosa-dosa kita. Dan yang kelima, perbanyak melakukan sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat apa? Nah ini Bu, bisa melakukan sholat malam dan bisa melakukan sholat-sholat yang bisa dikerjakan 24 jam. Sholat malam contohnya sholat tahajud, sholat witir. Terus ada lagi sholat yang bisa 24 jam. Sholat taubat,
sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid. Udah habis waktu 2 jam tuh dah. Sholat aja panjang waktunya. Iya kan? Sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Banyak mohon ampun sama Allah. Mohon ampun lagi. Jadi gini aja bu. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholawat. Capek duduk, bawa sholat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Bawa lagi mohon ampun sama Allah. Karena habis sholat taubat. Kan gitu ceritanya. Capek pula mohon ampun, istighfar. Bawa lagi sholat hajat. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Doa lagi. Karena kita habis sholat hajat. Kan gitu kan. Sholat hajat itu sholat supaya diterima semua hajat kita. Berdoa lagi banyak-banyak. Itu saja bu. Ya, dan paling baik sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Terus. Kalau lutut saya sakit, iktikaf duduk terus, boleh nggak saya selonjoran? Boleh. Terus selonjoran sakit lo pinggang. Boleh berdiri, boleh. Berdiri, kepocongan pula kaki, kesemutan pula pinggang. Duduk, boleh. Pas duduk, kesemutan pula, udah usia maghrib menjelang isya. Baring, boleh. Nggak apa-apa. Asal hidup, jangan tidur. Kalau tidur batal dia. Pas zikir. Aku. Nggak apa-apa, itu nggak batal wudunya. Tapi kalau tidur banget baru batal. Kan gitu maksudnya. Perut lapar ustazah, bawa kurma makan. Perut lapar ustazah, bawa bakwan makan, salalau makan, nggak membatalkan wudu, nggak apa-apa. Atau bawa salalau banyak-banyak, beli 30.000, kasih kawan-kawan iktikaf, kasih. Jangan bilang pula salalau, jangan. Kasih aja. Ya. Atau bawa kurma iktikaf, kasih ke kawannya, senang iktikaf, sedekah di malam Lailatul Qadar. Berarti ngasihnya itu sebelum kita melaksanakan. Sedang melaksanakan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau sekedar makasih, nggak apa-apa kan, itu nggak mubah. Yang nggak boleh itu ngobrol yang mubah makna, nggak ada makna. Contoh mangota, lain ngerti mangota. Kalau mangota ya nggak boleh. Bareh gini, itu nggak boleh. Tapi kalau makasih itu nggak apa-apa. Kasih kawannya, buat teh hangat. Itu sedekahlah pada malam Lailatul Qadar. Buat teh hangat, kasih kawannya. Ya kan? Pakailah gaya-gaya Arab sikit. Halal. Lah raso di Makkah, ya kan? Kasih kawannya kurma, kasih kawannya salalau. Lapar makan, boleh makan dulu sebentar. Nanti lanjut zikir, ya, nggak masalah. Oke, itikaf tuh kita baca niat nggak harus. Sekedar kita tahu kita itikaf nggak apa-apa. Atau kalau mau dilafazkan boleh, sengaja aku itikaf sunnah lillahi ta'ala, cukup. Iya kan? Clear? Nah itu dia. Nanti lupa lagi. Oke, itu bisa diamalkan mulai besok malam lah ya kan, macam malam 21 misalnya kalau nggak bisa. Malam 10 terakhir. Habis tarawih juga bisa. Tapi saya nggak tahu ya kalau habis tarawih itu banyak sekali gangguan. Orang masih tadarus. Anak-anak masih ada jualan sate di luar. Mercon dia di luar ya kan. Kalau ibu sanggup ya pulang aja dulu. Lakukan aktivitas dulu. Habis tarawih misalnya ibu mau masak kue bawang dulu, masak. Mau masak peyek dulu. Bekot malam boleh pergi ke masjid. Seperti itu. Ya, nah itu makanya kenapa kalau kita ibadah umroh di Mekah itu makin sebelum malam terakhir makin rame. Kalau kita makin 10 malam terakhir, orang-orang tutu semua isi ya. Tinggal sebaris. Ya, nah, andaikan kita tahu keutamaannya itu, masya Allah. Jadi waktunya tuh tidak terbatas ya, berapa setengah jam atau saat. Boleh. Ya, semampu kita.
Setelah sholat tahajud udah ada aktivitas. Itu yang witir sebaiknya kita sebelum sholat tahajud itu Jam berapa tahajudnya? setengah 3. Baik, di Masjid Ikram ada aktivitas tahajud berjemaah di 10 malam terakhir. Oke, kita datang tahajud. Terus berapa rakaat? 8 rakaat. Ada witirnya kok. Ya, tahajud bersama terus witir. Itu udah mepet subuh nggak tuh dari tahajud 8 rakaat ke witir? Saya rasa belum lah. Makan sahur langsung belum. Belum lah, masih lama itu. Kalau masih ada kesempatan ibu berdoa setelah witir, baca Quran setelah witir, atau ibu misalnya bersolawat masih boleh. Tapi biasanya udah haruk pikuk tuh, karena sudah ada sahurnya. Kalau bisa datang sebelumnya aja. Kan kita perlu doa ini, karena doa habis tahajud bersama itu kan kadang-kadang tipis kan. Nah, jadi kalau bisa, enggak juga harus ya. Datanglah sebelumnya. Awak dulu surang di musaji itu kan. Nanti ada kawan-kawan lain datang satu-satu orang tahajud. Enggak, biasanya Ustaz nasi kotak itu sudah ada di sini. Setiap masjid beda-beda juga. Ya kami kan sama nih Satu masjid. Jam 2. jam 2. Nanti ada Rizki sama sobat ada. Iya. Tapi sholatnya setengah 3 sampai setengah 4. Iya, bisa. Rata-rata di tempat kita sepertiga malam semua sih. Orang iktikaf sih. Di tempat saya juga sepertiga malam terakhir. Habis tarawih itu nyolalo dulu. Jadi habis sembahyang 2 rakaat itu kita berhenti itu ya 10 menit atau 5 menit ya. Kita mengaji atau berzikir. Bisa. Nah, itu dia. Bisa. Cuma usahakan ceritanya itu yang dikurangi. Ustazah tanya di luar topik itikaf tapi ada kaitannya tentang Quran. Saya nggak malu nih Ustazah, apa yang saya tahu aja. Saya kurang paham makna dari juz dalam Al-Quran itu. Juz, arti juz itu saya sekarang insya Allah alhamdulillah saya melaksanakan one day one juz ya. Nah, maknanya itu yang saya kurang paham. Saya hanya melaksanakan membaca 10 lembar sehari. Nah, tapi juz itu dari mana ke mana? Kemudian ya itu makna juznya itu saya yang tak paham. Udah 60 tahun lebih umur saya. Oke. Ustazah, juz itu apa sih? Bukan juz pukat yang ibu ditanyain ya. Justru itu yang aku tanyakan. Oke, justru itu yang aku tanyakan. Juz itu apa sih? Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.429 kata, dan 343.000 huruf. Apa makna juz? Juz itu maknanya bahasa Arab juz'iyat. Potongan kecil-kecil, itu maksudnya. Juz'iyat. Saya sering bilang, ibu-ibu kalau berdoa itu juz'iyat ya. Jadi kalau berdoa itu dipotong kecil-kecil. Ya, pengen doa rezeki. Rezekinya apa? Pengen dapat gaji sekian, penghasilan set, dijuzkan. Dipotong dia kecil-kecil gitu maksudnya. Maka dalam 30 juz Al-Quran, dipotong dia kecil-kecil gitu loh maksudnya. Per 10 halaman, itu 1 juz. Dari mana ke mana? 10 lembar, 1 juz. Di mana ibu lihat? Ada di atas. Kodenya ada angka di atas. Di Quran ibu, kalau Qurannya Quran Madinah atau Mushaf Usmani, kalau angka 1 dia di pojok atas berarti juz 1. Tapi angkanya angka Arab. Kalau angka 2 dia kayak gini, berarti ibu udah berada di posisi juz 2. Kalau angkanya angka 3, berarti udah berada di posisi juz 4. Jadi setiap juz memang 10 lembar. Ya. Kalau Quran ibu Mushaf Usmani ya, tergantung Quran. Tapi rata-rata Quran sekarang udah 10 lembar. Kalau ibu beli Quran baru misalnya dimanapun, jarang orang yang jual Quran versi 7 lembar sekarang. Ya, rata-rata 10 lembar. Beda dengan Quran wakaf tuh, Quran wakaf itu. Itu Quran wakaf itu 1 juz 7 lembar itu. Yang sering dibeli oleh teman-teman kita untuk wakaf. Itu ya, yang di meja itu. Itu 7 lembar. Tapi kalau
Ustazah ya. Iwan kan kemarin beli ke belakang ke masjid. Banyak tanya kayak Iwan sama yang ada pernah pula Iwan beli sama Ustazah yang satu persatu kan. 30. Beda rupanya yang 3, yang 29 itu. Iya, kalau isi 3 itu Quran wakaf. Iya, maka 30 juz 1 Quran untuk ibu udah wakafkan. Kalau yang satu-satu yang ibu beli itu Qurannya per juz. Jadi kalau Quran per juz itu ibu baca aja, ibu pegang 1 itu udah 1 juz. Ibu pegang 2 itu udah 2 juz. Ibu pegang 3 itu udah 3 juz. Gitu. Lebih enak sih Qurannya per juz. Tapi seandainya enggak pun per juz nggak apa-apa Bu. Ibu pokoknya baca aja 10 lembar setiap hari, udah pasti 1 juz. Udah pasti itu. Oke? One day, one juz. Mantap. Iya. Iya. Apa? Di dekat rumah ibu tuh ada 2 masjid. Satu masjid zikir, satu masjidnya sunnah. Jadi ibu tuh pilihnya masjid sunnah, sama tasnya, sama sholatnya. Jadi dosakah ibu? Kalau pergi ke sunnah ibu berpakaian kayak mereka. Kalau zikir ibu berpakaian kayak biasa. Gimana tuh Ustazah? Ustazah, di rumah saya ada 2 masjid. Satu masjid sunnah, satu masjid zikir. Mungkin masjid sunnah itu masjid yang sunnah. Gimana ceritanya? Tunggu dulu. Masjid sunnah itu masjid masjid yang itu ya, kita tak bisa sebut. Yang penting masjid sunnah itu adalah masjid yang mereka pengen persis seperti pada masa baginda Nabi. Seperti alaikumus sauda wal baida, mereka pakai baju hitam karena itu memang perintah dari baginda Nabi pada masa itu. Jadi mereka ingin mirip-mirip seperti istri Rasulullah, seperti Khadijah, Aisyah, ya nggak pakai baju warna-warni karena memang ingin mirip seperti para istri Nabi pada masanya. Itu masjid sunnah. Yang mungkin beliau namakan masjid sunnah ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya masjid zikir. Beliau menamakannya itu ya. Ya supaya gampang mungkin bertanyanya. Ya itu masjid yang seperti orang kebanyakan seperti itu. Nah kalau lagi di masjid sunnah beliau pakai pula lah baju hitam-hitam itu. Kalau di masjid zikir atau beliau pakai warna yang seperti biasa. Boleh nggak? Nggak apa-apa, itu justru bagus. Itu bagian dari menghargai. Karena selagi dia muslim, selagi akidah sama, walaupun dalam persoalan furu'iyah itu dalam persoalan cabang berbeda, itu nggak masalah. Justru kita menghargai itu semua. Dan itu akhlak yang paling bagus. Artinya apa? Kalau kita yang pakai warna-warni, kita tidak boleh menyalahkan mereka-mereka yang menggunakan baju hitam. Karena itu tidak menyalahi syariat. Yang menggunakan baju hitam tidak boleh juga menyalahkan yang warna-warni. Karena itu juga tidak menyalahi syariat. Orang saat umroh aja warna-warni, perempuan boleh aja. Yang tidak boleh itu adalah saling menyalahkan. Justru itu akhlak yang bagus, nggak ada masalah. It's okay. Oke. Makasih Zah. Maaf mungkin di luar tema mengenai sholat hari raya. Kalau kita secara umum mungkin tahunya sholat itu kan 2 rakaat. Padahal sebetulnya 4 rakaat ya saya. 2 sholat, yang 2 lagi digantikan oleh khutbah. Sementara itu mungkin saya secara pribadi, betul kata Burita tadi udah 60 tahun umur, itu selalu kita tidak memahami. Setelah imam assalamualaikum masih ada 2 rakaat lagi sebetulnya dengan khutbah. Kita selalu mungkin berbicara, kalaupun tidak berbicara setidaknya dengan anak. Mungkin saat-saat kita masih muda, anak kita remaja, jangan begini nak, harus begini gitu. Kemudian mungkin tetangga sebelahnya menegur kita. Bagaimana sholat kita sebenarnya, Zah? Mohon pencerahan. Yang lalu biar berlalu. Karena dulu kita nggak tahu. Tapi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu 2 rakaat sholat dan ikuti khutbahnya. Sebenarnya sebelum kita mulai sholat,
saat orang udah mulai masuk ke dalam lapangan, itu sudah ada perintah bahwa ketika khutbah berbunyi, bersuara, itu tidak boleh ngobrol, Bu. Meskipun hanya ngomong menyuruh orang diam saja. Misalnya seperti sholat Jumat, gitu kan? Makanya setelah salam kanan, salam kiri, diam. Buat bukamu kena nggak apa-apa, ngelipatmu kena nggak apa-apa. Kalau anak ribut, kayak gitu aja. Kalau anak menangis, gendong saja. Kalau kawan ngajak cerita, maka diam, nggak boleh. Nah, seperti itu. Ya, kayak mana sholat saya yang dulu-dulu saja? Ya, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu, bagi orang yang lupa, dipaksa dan terdesak. Insya Allah yang lalu nggak apa-apa. Sekarang kita nggak boleh lagi dengarkan khutbahnya dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Dengarkan diam. Apalagi selfie-selfie pula. Lagi sholat Idul Fitri nih guys, macam dia aja pun yang sholat. Boleh, tapi nanti setelah sholat, ya, atau khutbah imamnya, ya kita update status, jangan, ya, hati-hati auratnya itu di tempat umum, ya, jadi nggak boleh Bu, diem dengarkan imamnya, karena kalau nggak boleh. Oke, sama-sama. Satu lagi, Zah. Iya. Ini mati syahid, Zah. Ustazah, dari ceramah-ceramah yang sudah kita dengar, kita berwudu aja, meninggal kita dalam keadaan berwudu, kita udah bisa dikatakan mati syahid. Selama ini juga yang mungkin secara pribadi Ibu juga, kalau meninggal di bulan suci Ramadan, kita hanya mendengar alhamdulillah bagus matinya ya. Selama bulan Ramadan ini si mayat itu tidak ditanya oleh mungkar nakir. Iya. Berarti dengan kata-kata yang seperti itu, setelah bulan Ramadan si mayat tadi akan ditanya, apakah tidak meninggal di bulan suci Ramadan ini tidak dikatakan mati syahid juga, Zah? Ya. Penjelasannya. Oke, bentar ya. Meninggal di bulan Ramadan tergantung dia ngapain. Canggung semuanya. Sekarang saya tanya begini, Bu. Meninggal di bulan Ramadan, kan saya sering bilang, saya pelan-pelan ya. Sekali, dari sini kita menariknya biar kita paham. Jadwal mati kita Allah yang tentukan. Kan gitu kan? Cara matinya kita yang usahakan. Jadwal mati di bulan Ramadan itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lah kalau orang matinya di bulan Ramadan adalah matinya mati syahid, Allah curang dong. Kenapa saya matinya sebelum Ramadan? Iya dong. Jadi sama dengan gini. Ini fokus, kalau terskip nih bahaya nih. Contoh misalnya, katanya orang meninggal di atas pesawat mati syahid. Tergantung dong. Jadwal matinya udah Allah tentukan, cuman kebetulan dia lagi di atas pesawat. Sampai sini paham? Orang, saya sebelum ke Ramadan saya jelaskan dulu. Matinya Allah yang tentukan. Cara matinya kita yang usahakan. Makanya kenapa saya bilang, Bu, hadir pengajian, banyak zikir, isi waktu dengan ibadah, isi waktu dengan sholat, isi waktu dengan baik-baik, berhenti ngomongin orang, hindari majelis-majelis gibah, hindari majelis-majelis fitnah, hindari orang-orang yang tidak mengantarkan kepada kebaikan. Karena kita nggak tahu jadwal mati kita. Contoh, besok jam 1 siang saya mati. Ngapain saya besok? Itulah cara mati saya. Saya yang menentukan pengen mati kayak gimana. Kalau besok siang saya lagi ceramah, matinya lagi ceramah. Kalau besok siang saya lagi gibah, matinya lagi gibah. Kalau besok siang saya lagi melawan orang tua, nauzubillah, matinya saat melawan. Selalu besok siang saya lagi buka aurat, matinya sama buka aurat. Jadwal matinya Allah yang tentukan, cara matinya kita yang tentukan. Nah, apa kaitannya dengan mati di bulan Ramadan? Apakah orang yang mati di bulan Ramadan itu matinya mati syahid? Belum tentu. Kalau di bulan Ramadan dia nggak puasa gimana? Atau di bulan Ramadan dia meninggal saat gibahin orang gimana? Cuman di bulan Ramadan, perhatikan, malaikat tidak menghukumi ahli kubur. Habis Ramadan hajar lagi. Jadi bisa jadi nggak orang mati syahid di dalam Ramadan? Bisa jadi, bisa tidak. Tergantung cara matinya. Kalau dia dalam 14
Kalau dia dalam berpuasa, mati syahid nggak? Tergantung. Dia sholat nggak? Kan syarat mati syahid apa? Kan saya pernah bilang tuh, mati dalam keadaan wudhu, matinya mati syahid. Tapi nggak bisa wudhu aja sholat subuh nggak? Kan nggak bisa. Wudhu aja berita. Nggak usah wudhu, nggak usah sholat mati syahid, belum tentu. Jadi mati syahid itu promo dari Allah. Ada syaratnya. Syaratnya kita tidak meninggalkan yang wajib. Kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat. Udah. Insya Allah dosa yang lain terampuni kalau kita mati dalam keadaan syahid. Dia puasa bu, tapi nggak sholat bu, nggak bisa juga mati syahid. Tetap sholatnya akan dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla. Mau tanya kayak umpamanya orang meninggal sedang tidur gitu saja, kayak matinya gimana tuh? Yang kayak Iwan punya ayah kemarin kan, dia tidur di bangku saja, terus udah pergi aja, nggak tahu kami gimana tuh. Ada orang yang tidur saat meninggal. Mungkin Allah punya maksud bahwa tidak mau menyusahkan orang hidup. Karena kalau dia sakit panjang, bisa jadi menyusahkan orang hidup, gitu kan. Apakah dia mati dalam keadaan baik? Insya Allah. Ketika dia duduk tapi dia berzikir. Ketika dia duduk tapi dia tenang, tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Ketika dia duduk, bisa jadi dia lagi bersolawat. Maka bisa jadi dia mati dalam keadaan baik. Tugas ibu sekarang adalah kita sedih, ganti kesedihan dengan melakukan banyak hal. Entah kirim Quran sama dia, entah kirimkan Yasin, entah kirimkan Al-Fatihah, entah kita ziarah, ada rezeki bisa kurban atas nama dia, bisa salawat atas nama dia. Iya, lebih baik meninggal dalam keadaan tidur tengah malam daripada meninggal saat sedang dalam keadaan bermaksiat. Iya dong. Bu, kita baik pun belum tentu meninggal kita baik. Jadi kita usahakan ya melakukan aktivitas yang baik supaya kemungkinan meninggal kita baik. Ingatkan konsep peluang dalam ilmu matematika. Orang yang lebih sering keluar rumah, peluang kecelakaannya lebih banyak dibanding orang yang di rumah aja, ya kan? Orang-orang yang melamar kerja 100 amplop, ngelamar kerja 100 lamaran dibanding orang yang melamar kerja cuma 5 lamaran, peluang keterima yang 100 lamaran lebih banyak, betul? Sama dengan orang yang banyak ibadah setiap harinya, peluang dia mati syahid lebih besar dibandingkan orang sesekali ibadah. Itu konsep peluang. Semakin sering hadir dalam majelis taklim, kemungkinan peluang pahamnya lebih banyak dibandingkan yang sekali-sekali hadir. Itu nggak usah ngerti ilmu agama, itu adalah ilmu matematika. Orang yang sering menghafal Quran, peluang hafalnya lebih banyak dibanding orang yang jarang. Maka kita isi kehidupan kita dengan yang lebih baik. Semoga peluang kita baik. Semoga orang tuanya baik. Ya Bu? Kami nggak tahu kan. Udah tidur di rumah. Tapi Paknya bapak sudah tidur aja. Iya. Sedih Bu Tuza. Iya Bu. Nggak maksudnya gimana atau mati syahid atau gimana. Itu nggak tahu kita. Kita doa aja lah Bu untuk dia. Ya, kalau dia dalam keadaan bersikir, semoga saat itu dia baik. Makanya duduk pun sih zikir. Tuh nggak ada sakit coba. Nggak ada sakit. Tuh. Saya pernah ketemu jamaah yang saya ceramah, dia diam aja di sudut. Temannya nggak ada apa, dia diam aja. Saya curiga. Alhamdulillah, kalau saya ceramah jarang jamaah yang ngantuk. Tapi ini kok kayaknya agak lain ya. Dia diam saja. Kok ngantuk ya? Padahal teman-temannya ribut semua, ketawa, happy, belajar gitu. Jamaah pulang, saya memang terakhir pulang. Rupanya ibu tuh udah nggak ada lagi. Meninggalnya dalam majelis taklim. Itu matinya mati syahid. Meninggal tuh Zak? Meninggal Bu. Asli Bu, premium. Iya ya, kita suruh angkat. Tapi tenang meninggalnya. Teman sampingnya aja nggak tahu dia meregang nyawa coba. Kan memang itu mati syahid, meninggal dalam majelis ilmu, tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Dia tidak rasa sakit mati, orang dia diam aja. Orang meninggal kan gitu-gitu ya, nggak ada. Tenang meninggalnya. Semoga kita semua insya Allah mati yang kita impikan itu ya. Mati dalam majelis ilmu saat sedang sujud. Wallahu a'lam bishawab.
Mekah. Karena ada paman barusan. Sama Bu, sama dengan puasa. Cuman Bu, orang kalau mati di Mekah Bu, izin rata-rata sedang ngapain sih? Lagi tawaf, keinjek, meninggal. Lagi sholat, keinjek, meninggal. Lagi kecapean, dia meninggal dalam keadaan baca Quran. Rata-rata sih kalau di Mekah biasanya mereka itu berada pada mode ibadah. Maka kemungkinan mati syahidnya lebih besar. Modenya kan mode ibadah. Mereka tidur aja di kamar. Iya kan? Selebihnya mereka entah lagi tawaf, mereka meninggal. Entah mereka lagi sholat, mereka meninggal. Entah lagi tawaf, terus masuk raudhah, ya pengen masuk Hijr Ismail, kelelahan, dehidrasi, meninggal. Nah itu kemungkinannya besar matinya syahid. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Bu. Satu lagi Pak. Mohon maaf ibu-ibu kalau nggak ada yang bertanya, makanya saya kasih kesempatan bagi yang mau, yang ada gitu. Kalau nggak ada saya nanya satu lagi. Gini Zah, kalau setelah azan kita misalnya sholatnya di musola, kalau di masjid ada tahiyat masjid itu setelah azan kita bisa lakukan. Apakah pun ada sholat sunat lain setelah azan itu selain dari sunat, misalnya sholat subuh, sunat subuh? Apakah ada sholat sunat lain yang boleh dilakukan? Antara azan iqamah. Kita sholat subuh ke masjid, ke musola atau masjid. Antara azan dan iqamah ada qobliyah subuh. Waktunya masih ada. Daripada nganga-nganga, sholat apa sih yang bisa saya kerjakan saja? Lakukan sholat yang bisa 24 jam tadi. Sholat taubat bisa, sholat hajat bisa, istikharah bisa, sholat wudu masih bisa. It's okay. Tahiyatul masjid masih bisa. Wudu ini bukan setelah ngambil wudu, sholat wudu dulu. Sholat wudu bukan sholat hanya setelah ngambil wudu, bukan. Tapi sholat selama ibu dalam keadaan berwudu masih bisa. Sholat wudu kayak sholat duha kan, sholat wudu dulu, baru sholat duha, baru gitu. Bisa aja kayak ibu bisa. Cuma selagi kita masih ada wudu, kan kita masih bisa sholat sunat wudu. Bisa ibu, bisa. Misalnya lama kali kan menjelang azan, menjelang iqamah. Tapi Bu, kalau saya boleh kasih satu insight, antara azan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Jadi sebenarnya sih ibu cukup sholat qobliyah aja, lalu ibu banyakkan doa. Ibu boosterkan doa di situ. Karena antara azan dan iqamah itu mustajab doa. Banyak-banyakkan doa. Kalau sholat yang lain kan bisa nanti, itulah. Itu cuma strategi aja sih. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Cuma sama dengan kita di raudhah. Di raudhah itu kan tempat mustajab doa. Banyak orang yang sholatnya banyak kali di raudhah. Pas mau doa udah diusir. Maka bagusnya sholat 2 atau 4 rakaat aja, banyak-banyakan doa. Karena itu mustajab doa. Karena modenya mode doa. Kalau mau. Itu lebih baik sih. Kan sholat taubat dan seterusnya bisa nanti lagi ya. Gitu ya Bu. Sekedar macam saran saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kita akhiri ya Bu pertemuan kita dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya wajibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, hafiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم خصوصا إلى أرواح أمهاتنا حجة ميدر حجة زينب حجة درسيمة حجي زيلي حجي إسكندر اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هبار النيران اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا هذا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين اللهم خصوصا إلى أبينا علي فاهباتillah علي فاهب إلى أختنا علي فاهب